Hai, halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kampus kita tercinta. Tempat di mana nantinya kalian semua akan berdinamika memperebutkan selempang cum laude itu. Tapi sebelum kita masuk tentang indahnya dunia kampus, izinkan aku memperkenalkan bahwasannya banyak hal di luar sana yang kita anggap normal, tapi ternyata adalah bagian dari kekerasan. Bukan pengen nakut-nakutin, tapi izinkan hari ini kenalin aku buat memperkenalkan 6 jenis kekerasan yang akan aku kenalkan. Bye-bye. Passing! Pak. Cuma nggak sengaja, Pak. Yang kayak gini nih, yang udah pasti salah. Karena teman-teman bayangin, kalau menciderai seseorang, pasti terhitung sebagai kekerasan fisik. Jadi ini bisa terjadi di mana aja teman-teman. Baik di event kampus, event konser, basket, atau bahkan di lingkungan sehari-hari. Jadi apapun yang dimana kalian bisa melihat kekerasan yang mencederai fisik, jangan pernah diam. Permisi, Bu. Ini saya mau mau bimbingan. Iya. Kamu kenapa? Enggak, Bu. Cuma sakit sedikit. Ibu, maaf pengen Kalau yang ini adalah bentuk kekerasan yang biasanya mulai diremehkan ketika korbannya laki-laki. Padahal kekerasan seksual tidak pernah memandang gender. Dan biasanya kasus seperti ini sering terjadi ketika ada ketimpangan dalam relasi kekuasaan antara dosen dengan murid, senior dengan junior, atau semacamnya. Jadi kalau kalian masih bisa melihat kasus seperti ini, jangan pernah diam. Ref, kamu harus lihat deh. Ini lucu banget gak sih warna ungu? Kemarin aku tuh nyari susah banget. Aku muter-muter nyarinya kemana-mana. Teman-teman, ini duduk kursi kosong di depan. Duduk aja di sini. Yang gini-gini nih, tindakan cuek, mengucilkan orang lain, atau membuat orang lain merasa tidak dianggap adalah salah satu kegiatan kekerasan, yaitu kekerasan psikis. Biasanya pelaku akan berlindung di balik kata-kata, enggak lu doang yang ngerasa gitu kali, enggak kita nggak ngelakuin kayak gitu kali, atau bahkan, lebay lu, kita nggak ngelakuinnya kok. Jadi bagi teman-teman yang tetap merasa dikucilkan atau merasa tidak dianggap oleh komunitas sekitar atau lingkungan sekitar, kalian wajib untuk melawan. Dan jangan pernah takut untuk melawan. Jadi, siapa nih yang mau jadi ketua KKN? Kayaknya lu aja deh, Rel. Soalnya lu lebih oke. Ya, gue setuju. Ini disebut dengan diskriminasi dan intoleransi. Sederhananya, ruang untuk kamu berkembang sengaja dibatasin hanya karena kamu berbeda dari segi budaya, agama, atau bahkan gender. Jadi kedepannya, kalau kamu melihat kondisi kamu, ide, dan kontribusi kamu sengaja dikesampingkan tanpa alasan yang jelas, bisa jadi bukan kamu yang salah, tapi circle kamu lah yang salah. Kamu berhak atas ruang yang setara. Masa sekarang masih begini? Aneh banget ya. Foto kayak gitu ngapain di post ya? SS aja, Pak. Jadi stiker. Yang gini-gini nih, jari-jari netizen. Karena apapun yang mereka bahas di dalam grup, pastinya salah teman-teman. Karena mereka melakukan yang namanya intimidasi di dalam grup itu sendiri. Dengan menjadikan seseorang sebagai bahan perundungan mereka secara berulang-ulang. Dan ini tergolong atas intimidasi. Jadi kalau misalnya kalian masih melihat teman-teman kalian atau diri kalian sendiri merasa terintimidasi atau diejek secara berulang-ulang, mohon teman-teman mulai lakukan speak up bersama teman-teman yang lain. Lucu banget sih. Maaf Kak, aku telat. Kenapa kamu telat? Tadi perut aku. Alah, alasan. Sekarang kamu lari dulu, muterin lapangan 10 kali. Baru habis itu kamu boleh gabung sama yang lain. Cepetan. Hukuman lari 10 putaran tanpa peduli seseorang sedang sakit. Jujur, ini gak banget sih teman-teman. Karena ini tergolong sebagai kebijakan yang mengandung kekerasan. Banyak sekarang peraturan itu diatasnamakan sebagai keadilan. Melupakan bahwasanya kita sebagai manusia juga memiliki keterbatasan. Dan yang lebih parah adalah, lihat teman-teman, bagaimana akhirnya ketika seseorang merasa kesakitan dan tidak sanggup
melaksanakan hukuman tersebut, mereka justru dianggap lemah. Padahal peraturannya aja yang terlalu parah. Dan yang lebih ironis lagi, banyak sekali peraturan-peraturan ini tidak didasarkan pada sistem personal itu sendiri, melainkan dalam organisasi dan juga kepanitiaan itu sendiri, teman-teman. Yang mana tentunya ini harus makin terus diberantas, teman-teman. Karena bagaimanapun juga masalah ini terkadang bukan hanya tentang lisan, tapi dalam berbentuk surat yang memang membuat ini semakin parah. Jadi teman-teman, ayo jika teman-teman melihat peraturan-peraturan yang memang perlu dibenahi seperti ini, mari sama-sama kita tolong teman kita. Teman-teman, ketika kita menjadi korban, seringkali kita takut untuk berbicara karena kita bingung harus percaya pada siapa. Dan disinilah Satgas PPK berperan menjadi aktor yang berdiri di garda terdepan, memberikan perlindungan kepada korban dalam setiap kasus di Universitas Jenderal Sudirman. Satgas PPK sendiri berpegang teguh pada prinsip yang mencondongkan dirinya kepada korban, sehingga segala bentuk perlindungan, penyelesaian, dan pemulihan kepada korban selalu akan menjadi prioritas utama. Bagi teman-teman yang masih melihat di sekelilingnya atau bahkan menjadi korban, jangan pernah takut, jangan pernah sungkan untuk menghubungi hotline di bawah ini atau cek Instagram Satgas PPK. Mari bersama mengenali untuk melindungi. Untuk menjamin keberhasilan proses pendidikan dan pencapaian Sustainable Development Goal, terutama yang kelima, Gender Equality. Marilah bersama kita wujudkan kampus Universitas Jenderal Sudirman yang sehat, nyaman, bebas dari kekerasan fisik dan psikis, serta perundungan kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Universitas Jenderal Sudirman tidak mentolerir adanya tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Mari kita kuatkan kesadaran untuk mewujudkan adanya rasa aman di lingkungan kampus Universitas Jenderal Sudirman dan bersama-sama membangun kesadaran kolektif, kepedulian menjadi pelopor maupun pelapor. Mari kita bergerak serentak mempelopori gerakan mengenali dan peduli terhadap tindak kekerasan, berani bertindak dan tidak ragu melapor jika melihat atau mengalami dugaan kekerasan untuk melindungi dan mencegah adanya korban. Bersama kita ciptakan lingkungan kampus yang aman, bebas dari bentuk kekerasan. Maju terus, pantang mundur, tidak kenal menyerah.